Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustaz harap kalian selalu sehat dan semangat belajar. Anak-anak, hari ini melanjutkan materi tentang Rasul Allah adalah idolaku ya. Hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kisah teladan Nabi Ilyas. Kemarin belajar tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya anak-anak. Sekarang Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas anak-anak ini adalah keturunan keempat dari Nabi Harun yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang menyembah patung yang bernama Baal ya. Di sini Nabi Ilyas sudah berulang kali untuk memperingati kaumnya agar tidak menyembah berhala ya. Tetapi mereka tetap durhaka dan bahkan mereka membenci ataupun hendak membunuh Nabi Ilyas ya. Akhirnya di sini Nabi Ilyas itu bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun ya. Karena kedurhakaan orang-orang kafir ya, Allah saat itu menurunkan bencana kepada kaum Nabi Ilyas yaitu bencana kekeringan ya. Jadi kekeringan dan tidak pernah hujan selama 3 tahun berturut-turut. Akibatnya banyak tanaman dan binatang yang mati anak-anak saat itu. Karena ini kalau nggak hujan 3 tahun maka tumbuhan akan mati pasti ya. Ternak-ternak kelaparan dan segala macam ya. Banyak penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Akhirnya di sini setelah musibah terjadi mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas untuk menyembah Allah itu benar anak-anak. Tetapi setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas didengar dan dikabulkan oleh Allah. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali membaik. Jadi musibah itu sudah diangkat oleh Allah ke atas, tidak ada musibah lagi. Tetapi saat semua sudah menjadi kembali baik, mereka, kaumnya Nabi Ilyas itu kembali durhaka lagi kepada Allah. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah kedua, yaitu yang lebih berat anak-anak. Jadi kalau kita durhaka sampai 2 kali kepada Allah, maka cobaan berikutnya pasti lebih berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Dan Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman saat itu, mereka telah pergi dulu meninggalkan negeri itu. Jadi kaumnya diazab dengan gempa bumi yang sungguh luar biasa ya. Ini sungguh bahaya ya anak-anak kalau kita durhaka kepada Allah. Selanjutnya anak-anak, yang berikutnya adalah kisah teladan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini adalah keponakan dari Nabi Ilyas ya. Ia pernah bersembunyi dengan Nabi Ilyas yang di gua itu, di gunung, untuk menghindari bala tentara Raja Balaba. Setelah Nabi Ilyas meninggal, Ilyasa menggantikan dan mengurusi kaumnya ya. Menjadikan sebagai nabi setelah Nabi Ilyas, yaitu Nabi Ilyasa ya. Melanjutkan misi pamannya ini sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Jadi ini melanjutkan perjuangan berikutnya ya. Selama kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Kalau mau aman hidup, berbakti dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi setelah Nabi Ilyasa ini wafat anak-anak, kaum Bani Israel itu kembali lagi durhaka. Yang ajaran yang dibawa Nabi Ilyasa hari demi hari mereka semakin kufur ya, lupa akan nikmat Allah, itu namanya kufur. Pada akhirnya Allah melenyapkan semua kenikmatan dan kesenangan hidupnya sehingga mereka dilanda kesengsaraan hidup ya. Itu yang membuat karena mereka meninggalkan ajaran-ajaran dari Nabi Ilyasa. Yang terakhir adalah yang insya Allah kalian sangat paham ya. Ini cerita, kita sudah sangat paham tentang cerita Nabi Muhammad ya. Ini hanya mengulang-ulang kembali tentang cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir dan Rasul terakhir ya. Nabi ke-25 dan Rasul terakhir yang kelima. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah dan sesudahnya. Jadi gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, penutup para Nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah
atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim ya anak-anak, sudah ditinggal Abdullah ayahnya terlebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Nabi Muhammad terkenal jujur dan pemaaf ya. Juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari telunjuknya ya, dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang oleh apapun bagi orang yang merawat anak yatim ya. Jadi anak-anak, ini juga diceritakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun ya. Waktu itu turun surah pertama yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dari 3 keteladanan ini kita bisa belajar bahwa intinya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Allah Tuhan satu-satunya yang layak disembah ya. Karena barang siapa yang kufur dan meninggalkan Allah, maka musibah akan datang kepada dirinya. Semoga kita bisa mengambil dari pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan bisa tanya kepada Ustadz Edo. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.